ketika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka akan mengatakannya secara langsung, bukan karena mereka individualis jahat ya. Sebenarnya itu sisi baiknya dari Selandia Baru ya. 3 hal yang perlu teman-teman ketahui tentang orang Selandia Baru. Yang pertama adalah orang Selandia Baru itu cenderung terbuka ketika mereka ingin mengkritik. Ketika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka akan mengatakannya secara langsung, atau paling tidak mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, di dekat kita, bahwasanya dia ingin mengkritik kita gitu. Jadi kita tahu, kita dengar, dan kita merasa. Nah itu. Yang pertama adalah orang Selandia Baru itu terbuka, Blokosuto. Yang kedua, orang Selandia Baru itu cenderung individualis. Ketika Dubes Tantowi Yahya dalam podcast bersama adiknya Helmi Yahya berbicara tentang orang Selandia Baru itu tidak multitasking seperti orang Indonesia, itu benar adanya. Dan satu hal yang perlu saya tambahi dalam statement Tantowi Yahya, orang Selandia Baru itu tidak peduli bukan karena mereka individualis jahat ya, karena memang mereka terdidik seperti itu. Sebagai contoh, ketika saya membeli produk di sebuah toko, kemudian saya mengalami kesulitan men-scan kartu saya untuk pembayaran, saya bilang, waduh saya kok lupa ini caranya gimana. Si kasir hanya bilang, itu bukan masalah saya. Nah mungkin bagi orang Indonesia seperti saya itu agak menyinggung ya, agak kok bisa orang tidak peduli dengan pelanggannya begitu. Namun itu sudah menjadi hal biasa di Selandia Baru. Kendala yang kita hadapi di pekerjaan, di lini kehidupan manapun, ketika tidak ada kaitannya dengan mereka, ataupun ketika mereka memang tidak berkepentingan atau tidak berkewajiban untuk ikut campur, mereka akan angkat tangan, mereka akan bilang, wah itu bukan urusan saya. Yang ketiga adalah orang Selandia Baru itu cenderung egaliter. Mereka itu tidak seperti di Amerika yaitu one man show. Misalnya ketika ada seseorang yang menonjol, ketika ada seseorang yang menjadi beda sendiri, orang Selandia Baru cenderung menghindari itu. Mereka ingin diperlakukan sama rata, sama rasa. Tidak ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Nah itu sebenarnya itu sisi baiknya dari Selandia Baru ya. Mirip dengan karakter orang-orang Skandinavia di Eropa Utara. Mereka tidak punya sosok yang membedakan antara dia dan yang lain. Jadi semuanya itu sama. Jadi timnas sepak bola Selandia Baru misalnya, mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Namun kita tidak pernah mendengar ada sebutan Lionel Messi dari Selandia Baru. Sama seperti tidak ada Lionel Messi dari Swedia, dari Norwegia, atau dari Denmark. Mereka semuanya sama. Semuanya berperan dalam tim. Semuanya berperan dalam kelompok. Mereka tidak merasa paling menonjol, mereka tidak merasa paling berjasa. Semuanya sama dan semuanya memiliki peran masing-masing yang ketika disatukan dalam sebuah himpunan itu akan membentuk suatu kekuatan yang solid, sehingga masing-masing itu tidak merasa lebih daripada yang lain. Jadi itu 3 hal yang perlu teman-teman ketahui tentang karakteristik orang Selandia Baru. Kita akan jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.